Pemirsa, KPU telah menetapkan 17 partai politik yang akan menjadi peserta pemilu pada tahun 2024. Di tengah kabar dugaan manipulasi data verifikasi faktual, tuntutan agar bisa menjadi lebih transparan dalam penetapan data terus bermunculan agar pemilu 2024 dapat berjalan secara adil dan bermartabat sehingga memunculkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan salah satu komisioner KPU Idam Holik dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat pagi, Mas Idam, Mas Ray, salam sehat. Selamat pagi. Sehat ya, sama. Selamat pagi. Baik, saya ke Mas Idam terlebih dahulu terkait dengan konsekuensi adanya 4 provinsi baru di Indonesia. Betulkah ada wacana penambahan jumlah wakil atau legislator ya dari 575 jadi 580? Ya, hal yang demikian itu sudah ditetapkan di dalam Perpu nomor 1 tahun 2022. Betul, ada penambahan 5 kursi untuk DPR RI yang berasal dari DOB. Dari 575 total alokasi kursi di DPR pada pemilu 2019 yang lalu, kini menjadi 580 kursi. Baik, urgensinya apa, Pak Idam atau Mas Idam untuk menambah anggota DPR dari 575 menjadi 580? Dalam Undang-Undang Pemilu dijelaskan bahwa alokasi kursi di setiap dapil untuk pemilu anggota DPR RI itu adalah di rentang 3 sampai 10 dan berdasarkan pada jumlah data penduduk dalam hal ini DAK 2 semester pertama tahun 2022, maka alokasi kursi di DOB tersebut di antara 3 dan 4 sehingga akumulasi kursinya secara total menjadi 580 kursi. Oke, Mas Idam, tambahan 5 kursi, ini apakah kesemuanya nantinya dari 4 provinsi yang baru ada di Indonesia atau seperti apa, Mas Idam, pembagiannya? Ya, hal tersebut dicantumkan di dalam lampiran Perpu nomor 1 tahun 2022. Jadi tambahan 5 kursi itu memang didistribusikan di 4 DOB tersebut. Ya, ada satu provinsi di DOB tersebut yang alokasi kursinya 4. Ya, selebihnya itu 3 sehingga ada penambahan 1 atau 2. Mas Ray, tepatkah menambah kursi dari Siap. 575 menjadi 580 untuk mengakomodasi perwakilan DOB Papua? Ya, masalahnya bukan tepat atau tidak, tapi karena masalahnya ada daerah baru. Nah, itu efek dari daerah baru itu mau tidak mau harus menyertakan juga ya kesertaan anggota legislatif dari sana. Sesuai dengan ketentuan itu tadi disebutkan oleh Bung Kholik bahwa satu daerah itu minimal 3 kursi harus tersedia di dalamnya gitu. Tentu akan disesuaikan jumlah penduduk. Karena mungkin di 3 atau di 4 daerah baru ini jumlah penduduknya nggak terlalu besar, maka diambillah jumlah kursi yang paling sedikit. Dalam hal ini 3. Di luar yang ada yang 1 mungkin sudah melebihi dari 3 kursi, yaitu ada 4 kursi gitu. Jadi ini bukan persoalan tepat nggak tepat, tapi ini konsekuensi karena dilakukan pemekaran. Kalau sekiranya tidak dilakukan pemekaran, ya tentu tidak akan ada jatah tambahan baru kursi di daerah yang bersangkutan gitu. Oke, bagaimana dengan parpol lokal, 6 parpol lokal Aceh yang lolos verifikasi, mohon maaf, verifikasi faktual dan juga verifikasi administrasi dan seterusnya, ini bagaimana tanggapan Anda? Kalau yang Aceh ini seingat saya meningkat ya. Yang seingat saya dahulu 3, sekarang udah hampir 5 gitu. Artinya lumayan ada gairah yang cukup bagus di kalangan di daerah itu untuk membangun partai politik. Gejala yang sama sebetulnya juga terlihat di tingkat nasional kan. Kan jumlah peserta pemilu kita juga meningkat ya, sekarang jadi 17. Jadi kalau dilihat secara umum sebetulnya gairah orang Indonesia untuk berpolitik itu cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, meskipun persyaratannya cukup lumayan besar ya, seperti kita ketahui misalnya untuk tingkat nasional itu 100% di provinsi, 75% di kabupaten kota, dan 50% di tingkat kecamatan. Begitu sulit sebenarnya, tapi kan kelihatan dapat dilalui ya, dengan tingkat gairah yang juga cukup tinggi di kalangan masyarakat kita gitu. Saya sih melihat situasi ini makin tetap berkeyakinan yang paling
pas memang untuk warga Indonesia itu, untuk rakyat Indonesia itu ya pluralisme partai politik gitu. Jadi jangan by the design bahwa seolah-olah partai politik itu cukup 5 gitu ya, atau cukup sekian gitu. Itu justru akan menimbulkan ketidakstabilan politik karena makin dipersulit persyaratannya, faktanya ya orang-orang Indonesia nggak menyurutkan dirinya untuk membangun partai politik gitu. Nah dengan begitulah menurut saya ini makin menguatkan kalau saya ya keyakinan saya bahwa di Indonesia itu memang sebaiknya ya dibuka keran yang sedemikian luas untuk mendirikan partai politik. Bahkan ketika persyaratannya begitu sulit sekalipun, Baik. tetap aja ada partai politik yang ingin dibangun gitu. Kita ke KPU dulu, Mas Idam. Bagaimana 17 Ya, partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh lolos verifikasi faktual di tengah isu dugaan manipulasi data. Bagaimana KPU memastikan bahwa parpol yang lolos ini betul-betul memenuhi syarat, Mas Idam? semalam KPU telah melakukan pengundian nomor urut yang di mana publik Indonesia atau masyarakat Indonesia menyaksikan secara langsung. Sebelum dilakukan pengundian nomor urut, kami juga melakukan rekapitulasi nasional dan penetapan partai politik. Proses rekapitulasi tersebut itu berjalan lancar. Apa yang kami lakukan dalam rekapitulasi itu merupakan akumulasi atau rangkaian dari proses rekapitulasi yang dilakukan oleh rekan-rekan KPU Provinsi dan KIP Aceh Indonesia. Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dalam rekapitulasi di setiap provinsinya itu juga merupakan rangkaian dari apa yang dilakukan oleh tim verifikator baik administrasi maupun faktual di setiap kabupaten kota yang kemudian direkapitulasi kembali oleh KPU atau KIP Kabupaten Kota se-Indonesia. Jadi apa yang kami tetapkan pada sore hari kemarin itu merupakan rangkaian dari yang dilakukan oleh tim verifikator di daerah. Dan selama ini Baik. proses verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, itu dilakukan secara terbuka. Oke, definisi terbuka ini bagaimana, Mas Idam? Apakah publik juga bisa mengakses Sipol untuk bagaimana melihat di situ transparansinya seperti apa? Karena itu adalah menjadi salah satu tuntutan masyarakat sebagai bentuk transparansi KPU kepada publik. Tidak hanya dapat diawasi oleh Bawaslu di berbagai tingkatan, tetapi juga rekan-rekan jurnalis serta masyarakat sipil ketika pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dalam konteks data yang ada di Sipol, itu mesti kita ingat ada yang namanya data pribadi dan kita ketahui Indonesia sudah punya undang-undang mengenai undang-undang data pribadi, Undang-Undang nomor 22, nomor 27 tahun 2022. Sipol hari ini jauh lebih baik dan bahkan dari sisi regulasi pun. Dan mesti kita ingat bahwa Sipol merupakan alat bantu pada pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk pemilu 2024 ini. Kami membuka ruang partisipatif kepada masyarakat yang dimana masyarakat dapat mengecek status keanggotaan partai politik mereka. Apabila mereka merasa tidak pernah menyerahkan KTP elektronik untuk diterbitkan KTA partai, maka mereka dapat menyampaikan pengaduan kepada kami. Dan pada saat verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, banyak sekali masyarakat yang menyampaikan komplain kepada kami. Apakah itu bukti bahwa kami tidak transparan? Apakah bukti bahwa kami itu tidak terbuka? Dan selama ini di setiap kegiatan pelaksanaan verifikasi itu selalu diawasi oleh Bawaslu dan masyarakat luas. Ya, tetapi ada dugaan sejumlah pihak, Mas Idam, menyebut bahwa Sipol dituding sebagai biang kerok perbedaan data di lapangan karena membuat data juga tidak transparan. Bagaimana KPU bisa menjawab ini? Saya pikir Sipol dituding tidak transparan dan sebagainya itu hanya mengkambing hitamkan Sipol saja. Sipol itu alat bantu, Sipol itu tergantung pada inputnya, ya. Jadi rekan-rekan verifikator administrasi pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi baik di tingkat KPU RI, KPU Provinsi atau KIP Aceh dan tingkat kabupaten kota itu hanya memverifikasi apa yang diupload oleh partai politik. Jadi kalau partai politik ini ya merasa bahwa datanya itu nggak benar dan sebagainya, itu harusnya evaluasi diri. Dan terkait dengan partai yang melakukan unjuk rasa di KPU pada
saat kami melakukan rekapitulasi nasional, partai tersebut sudah menempuh prosedur hukum, dalam hal ini hak-hak politik mereka, baik itu melalui sengketa proses di Bawaslu ataupun sengketa proses di PT UN. Ya, dalam penyelenggaraan pemilu kita harus berpegang pada yang namanya prinsip berkepastian hukum. Oke, baik. Terkait dengan transparansi dan juga keterbukaan yang diklaim sudah dilakukan oleh pihak KPU dan baru saja disampaikan oleh Mas Idam, nanti kita juga akan tanyakan kepada Mas Rey apakah bentuk dari keterbukaan yang sudah dilakukan KPU ini sudah cukup atau masih ada catatan. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Metro Pagi Prime Time. Ya, kita lanjutkan dialog kita pagi hari ini. Saya ke Mas Rey. Mas Rey, tadi Mas Idam sudah menjelaskan bahwa KPU ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa transparan, terbuka kepada publik begitu ya. Kalau Anda melihat memang sejauh ini langkah-langkah yang sudah dilakukan KPU sudah 100% transparan atau masih ada catatan yang perlu ada peningkatan dari pihak KPU, Mas Rey? Kalau secara alat sih menurut saya sudah 100% kan, sudah ada web, ada online, ada macam-macam dan seterusnya. Tapi itu kan alat semua. Yang perlu sebetulnya dilacak itu adalah soal proses memasukkan data itu ke semua alat-alat yang dimasukkan. Terkait misalnya dengan verifikasi faktual, masalahnya kan bukan soal data yang tercantum di website atau dan seterusnya itu gitu ya, atau yang kita kenal di dalam KPU itu sebagai sipol. Tapi apakah benar proses verifikasi faktualnya itu sebagaimana adanya? Sebab kalau yang di sipol itu kan catatannya saja itu. Tapi apakah betul satu misalnya verifikasi faktualnya dilakukan? Apakah betul orang-orang yang bersangkutan sebagaimana disebutkan itu ada? Apakah betul bahwa orang yang dimaksud dengan orang yang dituliskan di sipol itu dua hal yang berbeda dan seterusnya itu gitu. Nah, itu sebetulnya salah satu yang paling penting untuk diketahui, untuk dilihat gitu. Kalau kita merujuk ke berbagai temuan dari kawan-kawan elemen civil society dan beberapa laporan dari media massa itu, kan sebetulnya persoalannya bukan di sipolnya, meskipun sipolnya itu alat masuknya. Persoalan paling utama itu di tingkat lapangannya. Ada yang dianggap bahwa satu partai politik belum dilakukan verifikasi, tapi tiba-tiba jadi memenuhi syarat. Ada yang sebelumnya sudah dinyatakan di level yang paling bawah ITSM, kemudian di tingkat yang seterusnya itu menjadi SM. Ada yang menurut pengakuan dari berbagai lembaga atau penyelenggara pemilu di tingkat daerah itu, partai itu sebetulnya tidak layak, tapi karena ditekan sedemikian rupa, akhirnya layak dari SM itu. Itu jelas tidak terekam di sipol semua peristiwa-peristiwa itu. Karena itu peristiwa lapangannya gitu. Nah, inilah yang menurut saya yang perlu dijelaskan secara lebih rinci oleh KPU, bukan sekedar mengungkapkannya bahwa kan lihatnya di sipolnya kan bagus. Gitu. Ya di sipolnya semua kan catatan yang tidak merekam keseluruhan peristiwa di lapangan itu. Gitu. Baik, Mas Idam silahkan dijelaskan lebih rinci soal bagaimana proses di lapangan karena ada dugaan intervensi KPU daerah dan juga verifikator dan juga dugaan manipulasi data di lapangan. Ya, terkait dengan isu yang berkembang, saya pikir itu tidak benar ya. Karena apa? Karena proses verifikasi ini melibatkan orang banyak ya, melibatkan tim verifikator sampai dengan tingkat kabupaten kota. Ya, dan bahkan di tingkat kabupaten kota kita membentuk yang namanya tim verifikator faktual yang dimana mereka mengunjungi anggota partai politik tersampel itu dari satu rumah ke rumah lainnya atau dengan metode canvassing, dan kita selama ini bisa lihat bagaimana proses mereka melakukan pekerjaan itu. Mereka melintasi daerah-daerah yang secara geografis sangat ekstrim, mereka juga melintasi pulau dan sebagainya, dan menurut saya apa yang mereka kerjakan itu seolah-olah tidak diapresiasi oleh publik ya. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita objektif melihat situasi ini ya. Oke, ketika tadi disampaikan bahwa sebetulnya permasalahannya bukan di sipol, karena sipol ini hanya menampilkan outputnya saja, hasilnya saja. Yang penting adalah bagaimana realisasinya di lapangan. Pertanyaan saya, apa kendala yang selama ini ditemui oleh KPU, Mas Idam, ketika melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual juga bahkan di lapangan ini? Ya, saya ingin menegaskan kembali ya, sipol itu alat bantu, sipol itu teknologi, ya, teknologi informasi yang kita gunakan untuk bagaimana memproses
pelaksanaan verifikasi, pendaftaran verifikasi ini menjadi efisien, efektif, akuntabel, dan lain sebagainya. Bicara tentang tantangan dalam pelaksanaan verifikasi, baik verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tentunya banyak sekali ya. Dalam verifikasi administrasi ada banyak data yang tidak terbaca, yang perlu kami konfirmasi kepada partai. Sehingga dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, ada yang namanya verifikasi administrasi perbaikan. Begitu juga dalam pelaksanaan verifikasi faktual, ada verifikasi faktual perbaikan. Ini menunjukkan bahwa ada banyak tantangan dalam pelaksanaan verifikasi. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual tentunya tantangannya adalah tantangan geografis ya untuk Indonesia, karena Indonesia sangat luas sekali. Selain itu juga dalam pelaksanaan verifikasi partai politik ya secara faktual khusus keanggotaan itu seringkali anggota yang tersampel itu ketika ditemui di lapangan mereka sudah pindah alamat, itu juga tantangan. Baik. Dan selama proses ini ya, proses verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual itu diawasi oleh publik ya, dan diawasi oleh Bawaslu sebagaimana kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu. Baik. Mas Rey, kita sudah simak tadi bantahan dari Mas Idam terkait dengan dugaan intervensi, manipulasi, kemudian juga banyak isu yang berkembang, dugaan jegal-menjegal. Nah, apakah bantahan dari KPU ini sudah cukup untuk menjaga kepercayaan publik kepada lembaga penyelenggara pemilu? Saya kira KPU perlu bekerja keras ya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada mereka. Ini kan sebetulnya belum jauh ini pekerjaannya, tetapi krisis terhadap kinerja KPU tumbuh gitu. Mengapa itu bisa muncul? Pertanyaan ya karena boleh jadi dalam beberapa peristiwa terakhir yang dilihat oleh publik, apa yang dilakukan oleh KPU itu sebetulnya lebih kepada upaya untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan yang kita nggak tahu gitu. Nah ini yang menurut saya harus diperketat oleh KPU untuk dijelaskan oleh KPU gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah soal tidak menghargai kinerja. Justru yang dilakukan oleh kawan-kawan ini menurut saya bagian daripada menghargai kinerja itu. Jangan sampai pekerjaan yang begitu rumit, sulit, dan membutuhkan tenaga pikiran waktu, justru hasilnya berbeda dari apa yang didapatkan di lapangan gitu. Kan tim verifikator tentu akan mungkin kecewa kalau kemudian mereka misalnya mendapatkan kenyataan satu partai ini di daerah tertentu, di lokasi tertentu itu tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, tapi tiba-tiba malah dituliskan memenuhi syarat gitu. Dan seterusnya itu justru yang menurut saya tidak menghargai hasil kinerja dari para tim verifikator sebagaimana adanya gitu. Nah itu satu. Nah yang ketiga, mungkin yang paling penting itu adalah ini kan soal orang apakah melihat KPU ini independen atau tidak gitu. Nah, itu kuncinya. Kalau masyarakat tidak melihat KPU ini benar-benar independen, benar-benar nggak bisa diintervensi, saya kira peristiwa seperti yang disebutkan itu akan dengan sangat cepat diabaikan oleh masyarakat. Baik. Artinya apa gitu? Artinya setidaknya mungkin dalam 3 bulan, 4 bulan setelah KPU yang baru terbentuk, yang muncul di hadapan masyarakat itu bukan wajah KPU yang independen, tetapi wajah KPU yang terlihat kecenderungannya untuk melaksanakan lakon yang entah siapa ya menjadi pemain skenarionya gitu dan seterusnya. Baik. Gitu. Tentunya independensi dan juga integritas dari pihak KPU dinantikan dan juga menjadi harga mati untuk kita semuanya. Terima kasih Komisioner KPU Idam Holik dan juga pengamat politik Ray Rangkuti sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Mas Idam.